Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din amma ba'd. Kaifa halukum anak-anak? Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baik anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas bab yang ke-9 dan ke-10. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang ke-9 yang berjudul Surah At-Takwir. Surah At-Takwir tergolong dari surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Surat yang ke-81. Surat yang terdiri dari 29 ayat. Surat ini berarti adalah menggulung. At-Takwir artinya adalah menggulung. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalamnya tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat. Yang mana langit akan digulung, gunung-gunung akan dihancurkan, lautan-lautan akan meluap, dan seseorang akan diberikan buku amalannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang surat ini, barang siapa yang menginginkan melihat hari kiamat, hendaklah dia membaca surat Al-Infitar dan surat At-Takwir. Anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya segala apa yang kita miliki di muka bumi ini nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan abadi kecuali amal baik kita. Maka nanti kita akan mendapatinya lagi pada hari kiamat nanti. Tertib urutan pelaksanaan haji dan umroh adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah miqat, yang kedua adalah menuju ke Masjidil Haram, yang ketiga adalah ke Mina, kemudian yang keempat ke Arafah, yang kelima ke Muzdalifah, dan yang keenam ke lempar jumrah, dan yang ketujuh kembali ke Masjidil Haram. Seseorang jika ingin melakukan ibadah haji dan umrah, hendaknya dia diawali dengan melepaskan pakaian berjahit bagi laki-laki dan disunahkan untuk bersuci serta memakai wewangian di badan, lalu memakai pakaian ihram. Sedangkan bagi wanita memakai pakaian apa saja sepanjang tidak menampakkan auratnya. Yang kedua adalah tawaf umrah, yaitu tawaf permulaan ketika sampai di tanah suci Mekah. Yang ketiga, berlari-lari kecil dimulai dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Selanjutnya adalah tahallul, yaitu menggunting rambut kepala dengan cara menggunting seluruhnya atau sebagiannya. Namun, menggunting seluruhnya lebih utama. Bagi yang melakukan haji tamattu, cukup dengan menggunting sebagian rambutnya. Dengan tahallul, berarti umrah telah selesai dilaksanakan. Dengan begitu, seseorang kembali seperti semula, yaitu dapat melakukan segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan saat ihram, hingga ia berihram kembali untuk melaksanakan haji. Selanjutnya, berihram untuk haji. Pada tanggal 8 Zulhijjah, berihram kembali untuk melaksanakan haji. Selanjutnya, biti Mina. Setelah berihram untuk haji, pergi ke Mina dan bermalam di sana pada malam 9 Zulhijjah. Selanjutnya, wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, setelah terbit matahari, bergerak menuju Arafah untuk melakukan wukuf di sana. Selama wukuf di Arafah, salat zuhur dan asar dengan jamak qasar, serta memperbanyak doa dan istighfar sambil menghadap Ka'bah.
Selanjutnya menuju Muzdalifah. Setelah terbenam matahari, maka bergerak menuju Muzdalifah. Di tempat ini mengerjakan salat maghrib dan isya dengan jamak. Lalu bermalam di sana serta mempersiapkan batu untuk melontar jumroh. Selanjutnya menuju Mina. Setelah salat subuh, bergerak menuju Mina, yaitu sebelum terbit matahari dibolehkan turun dari Muzdalifah setelah tengah malam. Selanjutnya melontar jumroh Aqabah, yaitu melontar jumroh dilakukan 7 kali lontaran dengan batu kerikil. Selanjutnya adalah menyembelih hadiyu. Setelah itu menyembelih hewan kurban jika berhaji tamattu atau qiran. Adapun yang mengerjakan haji ifrad tidak perlu menyembelih hadiyu. Selanjutnya adalah menggunting rambut. Setelah itu, bertahalul dengan menggunting rambut atau mencukurnya sampai habis bagi laki-laki. Selanjutnya adalah tawaf ifadah dan sa'i. Setelah itu, menuju Mekah untuk mengerjakan tawaf ifadah, yaitu tawaf haji, lalu dilanjutkan dengan dan melaksanakan sa'i haji. Selanjutnya adalah mabit di Mina. Setelah itu kembali ke Mina dan bermalam selama di sana 2-3 hari tasyrik. Selanjutnya adalah melontar jumrah. Selama di Mina, melontar jumrah yang 3, jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Setelah jumrah 7 lemparan batu kerikil dan dilakukan setelah matahari tergelincir waktu zuhur hingga maghrib. Sampai di sini ibadah hajinya selesai. Tawaf wada. Apabila akan pulang meninggalkan Mekah, jamaah melaksanakan tawaf wada sebanyak 7 putaran. Adab haji dan umrah. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat haji dan umrah hanya karena Allah. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan mubazir dan maksiat. Yang ketiga, tidak lewat di depan orang yang sedang salat. Dan yang keempat, menjaga batas-batas pergaulan dengan yang bukan mahram. Hikmah haji dan umrah. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengenang kembali sejarah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim untuk mengambil pelajaran hidup darinya. Yang ketiga, mengambil pelajaran dari sejarah dakwah Rasulullah. Yang keempat, mempererat ukhuwah Islamiyah. Syukran, jazakumullahu khairan.